لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها معاشر المسلمين rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia, mengumpulkannya, memberinya akal pikiran sebagai alat pemahaman, wahyu sekaligus titik sentral penugasan hukum taklif, menganugerahi lisan sebagai sarana berekspresi dan mengungkapkan maksud serta pengajaran ilmu. Maha suci Allah yang menyempurnakan, meluruskan penciptaan manusia. Sungguh Allah sebaik-baik pencipta. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Aku pun bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Allah mengutusnya untuk menyampaikan petunjuk dan kebenaran agama sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan sungguh beliau telah menyampaikan kebenaran itu dengan penuh amanat. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah sebanyak-banyaknya kepadanya beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, sebaik-baik ajaran adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, dan seluruh perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Masyarakat muslimin
berpesan kepada diriku dan Anda semua untuk selalu bertakwa kepada Allah, sebagai pesan Allah kepada umat terdahulu dan generasi kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum in yattaqullah. Sungguh kami telah berpesan kepada orang-orang ahli kitab sebelum Anda dan kepada Anda semua agar bertakwa kepada Allah. Quran An-Nisa. Masyarul muslimin, luka di tubuh demikian menghujam sehingga dampaknya menyentuh relung hati. Kalaulah luka akibat tusukan tombak dapat dipulihkan kembali, maka tidaklah demikian dengan luka akibat tusukan lidah. Lidah merupakan sarana berekspresi, pengungkapan dan penerjemah maksud dalam hati. Ukuran dan volumenya memang kecil, namun besar bahaya keburukan yang ditimbulkannya. Dengan lidah menjadi jelas garis pemisah antara keimanan dan kekafiran yang merupakan puncak ketaatan dan pembangkangan seseorang. Maka sebagaimana peluang kebaikannya terbuka lebar, demikian pula peluang kejahatannya. Melalui lidah muncul tuduhan-tuduhan dan persangkaan negatif terhadap wanita-wanita beriman yang tak berdosa. Tersebar berbagai kekacauan dan konflik, tersiar rahasia-rahasia privasi dari tempat persembunyiannya, terburai kehormatan dan hak milik pribadi, tertanam benih-benih fitnah, kedengkian, kegundahan dan penyesalan dalam hati. Timbul kata-kata makian, adu domba, hujatan, desas-desus, kutukan, gunjingan, tuduhan, kekejian, perkataan kotor dan umpatan. Lidah tidak pernah telah bergerak dan tidak pernah kering berbicara. Semuanya ucapannya tercatat dan harus dipertanggungjawabkan pada hari perhitungan amal. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tidaklah seorang melepaskan suatu ucapan, melainkan di sampingnya ada malaikat pengawas dan selalu hadir. Quran surat Qaf. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari memegang lidahnya seraya berkata yang artinya, Hai Mu'ad, tahanlah ini. Mu'ad bertanya, akankah kami dihukum lantaran kata-kata yang kami ucapkan? Jawab beliau, sayangilah ibumu, hai Mu'ad. Bukankah wajah atau batang hidung manusia terjerembab di neraka hanya gara-gara lidah mereka? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abda la yatakalam bil kalimati yanzilu biha bin nari abda ma bainal masriqi wal maghrib. Ada orang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang membuatnya terjerumus di neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Anas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, ada seorang bocah di antara kami gugur dalam perang Uhud. Di perutnya terdapat batu besar yang diikatkan karena kelaparan. Lalu ibunya mengusap debu di wajahnya sambil berkata, beruntunglah engkau anakku dengan surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa Anda tahu? Bisa jadi dia pernah membicarakan sesuatu yang tidak penting baginya. Suatu hari Ibnu Mas'ud naik ke bukit Sofa, lalu menarik lidahnya dan berkata, Hai lidah, berkatalah yang baik supaya beruntung. Jangan bicara keburukan supaya selamat sebelum menyesal nanti. Lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebanyakan dosa anak Adam disebabkan lidahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Cukuplah keburukan seseorang jika sampai menghinakan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap sesama muslim terpelihara darahnya, hartanya dan kehormatannya.
penuturan seorang muslim tentang hal ihwal saudaranya sesama muslim yang tidak disukainya di depan matanya identik dengan caci maki, sedangkan di belakangnya baik terkait dengan fisiknya, agamanya, dunianya, penampilannya, perilakunya, hartanya, anaknya, pasangan hidupnya, pakaiannya atau gerakannya, baik dengan ucapan, isyarat, aba-aba, tulisan atau peragaan adalah menggunjing jika memang faktanya seperti yang diceritakan. Namun jika tidak sesuai, maka itulah menggunjing, menzolimi, mendustai dan mengibuli sekaligus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa riba memiliki 72 pintu. Yang paling ringan adalah seperti seseorang lelaki menggauli ibunya sendiri. 1 dirham hasil riba lebih kotor daripada 36 perbuatan zina. Riba yang paling keji adalah kelancaran seseorang dalam membicarakan kehormatan saudaranya sesama muslim tanpa alasan yang benar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penyakit hijab dan penularannya, perangkap dan penjebakannya adalah penyebaran kabar burung, penyiaran berita hoax, meracun kabar yang dibuat-buat, mencabut rasa percaya terhadap umat Islam dan memposisikan mereka sebagai umat yang patut dicurigai, memperkeruh kejernihan persaudaraan Islam sehingga memecah belah persatuan umat, merorong sinergisme mereka dan menggoyah stabilitas keamanan mereka. Acap kali berita hoax menggelisahkan warga yang tidak bersalah. Betapa banyak berita seperti itu menghancurkan para tokoh, menggoyah hubungan kerjasama, menimbulkan tindak kriminal, mencerai-beraikan persahabatan, menghancurkan masyarakat, meruntuhkan kehidupan rumah tangga, memisahkan antara sahabat karib, menghamburkan harta, membuang-buang waktu, menyedihkan hati, memanaskan telinga dan membuat penyesalan. Alhasil karena berita hoax, laju perjalanan bangsa terhambat. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanna inna ba'dadh dhanna isma. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Quran surat Al-Hujurat. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu antasibu ma bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, jika ada orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu kekeliruan kepada suatu kaum akibat ketidaktahuan yang membuatmu menyesal atas perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qala fi mu'mini laisa fi askanahu Allahu bi radhatil rahmani wa hiya asharatu ahlin nar. Barang siapa menggunjing seorang mukmin tentang sesuatu yang tidak sesuai fakta, maka Allah menempatkannya di kubangan cairan pembakaran badan penghuni neraka. Sa'al bin Mu'ad meriwayatkan dari ayahnya radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, barang siapa menuduh seorang muslim tentang suatu hal dengan maksud mencoreng namanya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam hingga ia terbebas dari apa yang ia tuduhkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah melindungi kehormatan kaum muslimin sebagaimana Dia melindungi darah dan harta mereka, bahkan memerintahkan mereka membela kehormatan itu dengan jiwa dan harta. Penodaan terhadap kehormatan kaum muslimin melalui penyebaran berita hoax ke semua penjuru, mempropagandakan prasangka, sangka, kedustaan dan kebohongan
seharusnya terlindung dan termasuk tindakan kejahatan yang membahayakan serta fitnah yang menyesatkan. Maka seyogyanya seorang muslim menghindari hal itu. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membeberkan kata-kata palsu atas harga diri seorang muslim untuk merendahkannya di dunia, maka Allah pasti akan meluluh lantakkannya di neraka hingga habis dosa kepalsuannya. Camkanlah, orang yang menyebarkan suatu kekejian adalah sama dengan menggagas pertamanya. Dia menanggung dosanya sekaligus dosa orang yang meneruskannya sampai penerima terakhirnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiba, kafa bil mar'i kadiba iya hadasa bi kullama sami." Cukuplah seorang berbohong ketika ia menceritakan setiap berita yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ittalaqawnahu bil asinatikum wa taquluna bil afwahikum wa laysa lakum bihi ilmu wa tahsyabunahu hayyana wa huwa indallahi azim. Ketika Anda menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan Anda katakan dengan lidah Anda apa yang tidak Anda ketahui, Anda menganggapnya persoalan ringan, padahal itu di sisi Allah persoalan besar. Quran surat An-Nur. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang melindungi darah, kehormatan dan harta benda melalui agamanya dan menghukum orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuannya, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Allah menjadikan sesama orang mukmin bersaudara, mengilhamkan di antara mereka rasa kasih sayang dan saling mengasihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merusak kehormatan dan mengintip skandal seseorang merupakan malapetaka dan bencana sekaligus fitnah dan kemungkaran paling berbahaya. Hal itu berdampak pada lemahnya keimanan dalam hati. Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hai orang yang beriman di mulut, namun keimanannya belum menyentuh hatinya, janganlah Anda menghujing kaum muslimin dan janganlah mengintai aurat mereka. Barang siapa mengintai aurat mereka, maka Allah akan membeberkan auratnya, dan barang siapa yang auratnya telah Allah beberkan, maka Allah mempermalukannya di rumahnya sendiri sekalipun. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, lindungilah kehormatan Anda, jaga lidah Anda. Masyaallah muslimin, seorang muslim mempunyai martabat terhormat yang dilindungi syariat Islam, dan orang melanggarnya terancam hukuman. Maka janganlah ada seseorang yang melanggarnya dan merusaknya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu suatu hari memandang Ka'bah seraya berkata, Ma'aqdama wa aqdama hurmatak wal mu'minil aqdamu indallahi hurmata minka. Sungguh agung dan mulia kedudukanmu wahai Ka'bah, namun martabat seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada kedudukan Ka'bah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari raya Kurban seraya berkata, tahukah Anda hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi terdiam hingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama lain. Lalu bersabda, bukankah ini hari raya Kurban? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya, bulan apakah ini? Kami menjawab,
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi terdiam hingga kami mengira beliau menyebutkannya dengan lain. Lalu bersabda, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab benar. Beliau bertanya, negeri manakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi terdiam hingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama lain. Lalu bersabda, bukankah ini negeri tanah suci? Kami menjawab benar. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah terpelihara seperti terpeliharanya hari kalian ini. Di bulan kalian ini, di negeri kalian ini sampai kalian menghadap Tuhan. Camkanlah, bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab benar. Beliau mengucapkan, ya Allah, saksikanlah. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Betapa banyak orang yang dikabari lebih mengerti daripada orang yang mendengarkannya langsung. Maka janganlah kalian kembali kafir sesudahku, sebagai kalian memegang leher sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, menghindari larangan harus diprioritaskan daripada ketaatan dan berbuat kebajikan. Orang yang bangkrut ialah orang yang bekerja membanting tulang. Hanya saja ia pandai sehingga menghambur-hamburkan hasil kerjanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda sama sekali. Belum menjelaskan, sesungguhnya orang bangkrut di antara umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, namun ia memaki orang, menuduh orang, memakan harta orang lain, menumpahkan darahnya dan memukul orang lain. Akhirnya ia harus membayar hak simpulan dari pahala kebaikannya dan hak simpulan dari pahala kebaikannya pula. Jika kebaikannya telah ludes sebelum kewajiban terbayar, maka dosa kesalahan mereka dikurangi untuk kemudian dibebankan kepada, lalu dirinya dicampakkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kerajaan Arab Saudi, negeri dua tanah suci, tempat turunnya wahyu kiblat kaum muslimin dan tumpuan hati mereka. Allah memilihnya titik tolak bagi agamanya, mercusuar dakwah kepada agamanya dan tempat berlaku untuk tauhid penganut monoteis. Dari sinilah cahaya Islam terpancar dan prinsip moderat, kedamaian, keilmuan dan keimanan dibangun. Selain negeri ini merangkum dengan penuh kebanggaan setiap muslim yang mengunjunginya. Semoga Allah membalas para penguasa negeri yang ada di Mekah dan Madinah dengan sebaik-baik balasan. Perlu diingat bahwa segala berita yang mengandung kebohongan yang dikobarkan dan disebarluaskan oleh para pendengki terhadap negeri Arab Saudi ini hanyalah fitnah dan bagian dari perang sengit yang dilancarkan oleh lawan-lawan Islam terhadap umat. Itulah sebabnya perlu kita memohon kekuatan kepada Allah untuk menangkal serangan mereka. Ya Allah, lindungilah dan jagalah negeri ini dengan perlindungan dan penjagaanmu. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman, sentosa dan tentram beserta seluruh negeri kaum muslimin di seluruh dunia. Wahai Tuhan semesta alam, ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin dan hinakanlah kemusyrikan dan kaum musyrikin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min